Shalom buat kita semua. Kami menyapa saudara-saudara kami yang saat ini berada di rumah atau dimanapun berada. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kita percaya bahwa pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dalam penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan beri. Saat ini kami boleh beribadah ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di dalam ibadah kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang baru yang Tuhan beri pada kami pada minggu pagi ini ya Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah kami semua dimanapun pada saat ini kami berada. Kami percaya kami boleh merasakan sukacita daripada-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, urapi kami semua dimanapun kami pada saat ini berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Saudaraku, apapun yang kita alami pada saat ini, kita percaya bahwa tangan Tuhan sedang merendah. Dan pasti ada pelangi kasih Tuhan yang kita benar-benar rasakan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita angkat pujian, pelangi kasih-Nya.
Benar Tuhan, kami perlu keajaiban-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, Kau tahu kondisi yang kami alami ya Tuhan. Apa yang terjadi pada kami semua ya Tuhan. Di mana kami kadang-kadang diliputi kekhawatiran, ketakutan ya Tuhan dengan apa yang saat ini terjadi ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa melaksanakan kegiatan kami sepenuhnya seperti hari-hari yang dulu ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa keajaiban-Mu akan nyata ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri ya Tuhan. Kami tidak bisa sendirian menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh perlu Kau Tuhan. Bapa yang baik, Engkaulah yang senantiasa terus ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Agar kami bisa terus berjalan bersama dengan-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah iman percaya kami ya Bapa semakin teguh kepadamu ya Tuhan, bahwa saatnya nanti akan ada pelangi kasih Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati kami semua biar kami boleh memuji dengan penuh semangat dan bersukacita. Haleluya, mari kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Saudaraku, walaupun topan keras melanda hidup kita percaya bahwa berkat Tuhan terus ada atas kita dan semakin melimpah bagi kita semua. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi, bila topan keras melanda hidupmu. Mari bersukacita bersama-sama. Kita bernyanyi sama-sama katakan bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat, salib yang kau pikul meratkan berat, hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita nyanyikan bila topan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh
kasih-Nya, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Puji Tuhan, kita percaya berkat Tuhan terus melimpah atas kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kita semua rindu dan haus akan Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa dalam setiap langkah kita ada Tuhan yang memimpin langkah kita untuk bisa taat selalu kepada Tuhan. Dan kita sama-sama angkat pujian ini, ya Roh Kudus. Yesus
Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kuasa-Mu ada di mana-mana, hadirat-Mu ada di mana-mana, di segala tempat. Kami percaya kami di sini dan jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan pasti ada di sana. Seperti Tuhan ada di sini, Kau pasti menjamah kami, mengurapi kami dimanapun kami berada. Mungkin kami terpisah jarak, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau pasti bisa memberkati kami di sini, dan Kau pasti bisa memberkati semua jemaat-Mu yang menonton video ini, video ibadah ini, dan mereka pun akan menerima berkat Tuhan, urapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu, berkuasalah atas kami semua, kuasailah hati, pikiran, dan tubuh kami, supaya kami bisa mendengar firman dan hamba-Mu bisa menyampaikan firman, dan semua bisa mendengar, merenungkan, dan pada waktunya akan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap dengar firman-Mu. Amin. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya kasih judul topiknya adalah fokus kepada Tuhan, bukan kepada berkat Tuhan. Ya. Saya yakin kali bahwa kita semua pernah merasakan berkat Tuhan. Ya, sudah menikmatinya, sudah mengalaminya. Ada yang berupa doa yang dijawab, ya. Ingin lulus, berdoa, didoakan malah, ya, akhirnya lulus. Ingin kendaraan, ada. Yang sakit, ingin disembuhkan, berdoa, sembuh, ya. Ingin pelayanan, bisa dipakai Tuhan dalam pelayanan, Tuhan jawab. Dan kadang-kadang ada yang kita diberikan malah sesuatu yang kita gak pikir-pikir. Gak terpikir gitu. Wih, diberkati kita ya gitu. Saya terima ini ya gitu. Bahkan mungkin sepertinya duniawi, tapi ya Tuhan berkati juga gitu. Misalnya saya dulu, tinggal sama orang tua, pingin lah punya rumah gitu. Ada Tuhan kasih. Pingin punya mobil, Tuhan kasih, gitu ya. Waktu itu kita membangun tempat ini, entah bagaimana caranya, yang kita juga nggak terfikir bagaimana caranya, bisa. Dalam waktu 1 tahun kita membangun tempat ini, dan luar biasa, itulah berkat Tuhan. Nah, kita semua harus tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu juga ingin terus memberkati kita secara meningkat gitu. Secara kualitas dan kuantitas meningkat. Ya. Itu tergantung, itu seiring dengan peningkatan kesetiaan dan peningkatan kemampuan kita untuk dipercayakan lebih. Karena berkat ini sebetulnya bukan pemberian tapi kepercayaan. Kita semua dipercayakan nih. Dipercayakan pelayanan, dipercayakan jadi sarjana, dipercayakan kendaraan. Nah, sebenarnya Tuhan ingin meningkatkan itu terus, tapi apakah kita bisa dipercaya? Dan apakah kita tetap setia? Kita buka Matius 25 ayat 21. Saya akan bacakan buat kita semua. Matius 25 ayat 21, demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berkat itu juga tanggung jawab. Tanggung jawab itu juga berkat. Sebelum ini saya hanya jadi seorang suami. Tanggung jawab sebagai seorang suami.
Kemudian Tuhan mempercayakan seorang putri, anak. Akhirnya saya dapat berkat anak sekaligus bertanggung jawab sebagai seorang ayah, seorang bapak. Nah, seperti itulah Tuhan inginkan untuk kita semua. Ya. Dan selama kita masih hidup, maka Tuhan tetap ingin memakai kita, dan dengan itu Dia memberkati kita. Itu artinya apa yang kita terima, apa yang dipercayakan Tuhan bagi kita sebagai berkat, itu sebenarnya untuk dipakai, memperlengkapi kita, untuk dipakai jadi alatnya Tuhan. Gitu kira-kira. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang dipercaya, Alkitab juga menuliskan mereka semakin tua tuh sebetulnya semakin diberkati. Semakin bijaksana, semakin bisa dipercaya. Dan sampai akhir hidupnya nggak ada pensiun. Nggak ada pensiun. Berkat itu tetap mengalir, kepercayaan itu tetap mengalir sampai Tuhan mengakhiri. Nah, tapi begini, ini yang perlu kita catat. Prinsipnya adalah semua yang dari Tuhan itu seharusnya tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Paham ya? Ingat prinsip ini, bahwa semua yang dari Tuhan seharusnya tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Contohlah, sederhana. Ada HP, smartphone ini, Android ini, ya kan? Ada orang tua kasih sama anaknya. Sebetulnya tujuan utamanya kan itu alat komunikasi. HP ini kan alat komunikasi. Bagaimana komunikasi bisa semakin lancar, bagaimana walaupun berbeda jarak, orang tua pergi atau anaknya pergi, mereka tetap bisa komunikasi. Betul kan? Itu tujuan utamanya. Bahkan ada fitur yang canggih, mereka bisa saling lihat, saling tatap, bisa tahu di mana. Dan sebenarnya tujuan utamanya adalah supaya hubungan semakin dekat. Tapi hari ini tidak seperti itu banyak. Malah anak itu asik dengan handphone ini. Malah saking asiknya karena di dalamnya banyak fitur lain, ada game, ada sosial media, ada macam-macam. Sampai akhirnya karena asiknya apa gitu ya, sosial media, orang tuanya nelpon, bapak ini males sekali, ganggu aja. Akhirnya tujuan utama itu sudah menyimpang. Kenapa? Karena asik dengan berkat ini. Sama dengan sepeda motor, ya. Awal-awalnya sebenarnya fungsinya itu kan alat transportasi, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dipercaya nih. Kemudian seiring dengan waktu, akhirnya bukan memperlancar transportasi lagi, malah ke hal-hal yang jahat. Contohnya geng motor. Kan gak ada tuh geng motor ya harus punya motor. Kan gak mungkin geng motor naik sepeda. Enggak. Tapi biasanya kebanyakan bahwa motor itu dipercayakan orang tuanya. Nah, yang perlu kita ingat lagi, sama seperti orang tua, Tuhan juga punya otoritas untuk menarik semua berkat itu kembali. Ingat ya, sama seperti orang tua itu bisa tarik HP ini, orang tua bisa tarik sepeda motor itu, karena mereka punya otoritas. Dan Tuhan juga bisa melakukannya. Kenapa? Karena menyimpang dari tujuan utamanya. Apalagi kalau akhirnya anak itu melakukan dosa dengan itu. Akhirnya semua berkat itu membawa anak itu ke hal-hal yang jahat. Makanya Alkitab tuliskan, Paulus menuliskan bahwa kita adalah orang-orang durhaka. Kenapa orang-orang durhaka?
Sederhana. Yang kasih berkat Tuhan, tapi dipakai iblis. Diserahkan manusia yang diberkati itu untuk dipakai iblis, untuk tujuan iblis malah. Durhaka kan? Durhaka. Karena sekarang banyak juga orang Kristen yang memperoleh berkat, mereka menikmati berkat, tapi fokus hidupnya sama berkat, bukan sama pemberi berkat. Awal-awalnya berdoa, Tuhan, kasihlah aku berkat, harta benda misalnya, sesuatu alat yang atau benda-benda yang sangat diinginkan. Tapi akhirnya dia fokus sama benda itu terus. Tuhan, berilah aku bisnis atau pekerjaan. Tuhan kasih. Tapi akhirnya fokusnya ke situ terus. Ibadah enggak lagi. Doa enggak lagi. Yang punya uang kemudian akhirnya menjalankan hobi. Dari dulu suka mancing, akhirnya mancing. Mancing sih enggak salah. Tapi kalau terus-terusan mancing ya udah salah. Hari Minggu pun mancing. Karena teman-teman yang lain cuma punya waktu hari Minggu. Orang Kristen ibadah hari Minggu. Tapi bisa tergoda. Hari ini kita belajar. Dan Tuhan mau kita belajar. Kita belajar dari sosok yang luar biasa yang ada di Alkitab, namanya Abraham. Mari kita baca Kejadian 22 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan bergantian, saya akan bacakan ayat yang pertama, kita kemudian membaca ayat selanjutnya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 12. Judulnya kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat kedua, yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah padanya tempat itu. Ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 6. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Ayat 10. Angkat tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.
Abraham sudah dijanjikan banyak hal. Yang pertama, Abraham diberkati. Ya. Yang kedua, Abraham punya nama yang besar. Yang ketiga, Tuhan akan memberkati orang yang memberkati dia dan akan menghalau orang yang akan melawan dia, melawan orang yang jadi perlindungan, berkat, harta benda, dan kemudian keturunan. Itu yang dijanjikan Allah. Dan semua janji berkat, harta benda, perlindungan, itu semua udah dikasih, dan terakhir itu adalah Ishak. Akhir. Bapak Ibu, Ishak itu adalah anak yang dikasihi. Dia tunggal. Dia dikasihi, sangat dikasihi oleh Abraham. Tapi Tuhan di ayat 2 memerintahkan untuk mempersembahkan Ishak kepadanya. Kita Kristen sekarang ini percaya firman karena ada janji, betul? Ada janji sama kita, kita percaya. Ayat 2 ini menyatakan bahwa tidak ada janji, hanya perintah saja. Saya akan bacakan ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tidak ada janji di situ. Itu hanya sebuah perintah dari Tuhan dan tidak ada janji. Tapi Abraham tetap melakukannya. Dan firman ini sangat bertentangan dengan janji. Karena kalau Ishak ini dikorbankan dan mati, maka janji Tuhan tentang keturunan itu, tentang keturunan yang banyak itu akan berakhir. Kalau Abraham itu kayak saya pasti akan, aduh Tuhan, kau bohong-bohong aja. Kenapa kau janji untuk keturunan yang banyak, menjadi bangsa yang besar, tapi ternyata kau suruh aku persembahkan. Perjalanan dari posisi Abraham ke tempat itu ada 3 hari perjalanan. Dan 3 hari perjalanan Tuhan gak ngomong apa-apa. Kalau saya jadi Abraham, saya pasti mikir, Tuhan, saya pasti berdoa, Tuhan apa nih perintah, apa ini perintah. Tuhan batalkanlah perintah ini. 3 hari perjalanan Abraham beserta anaknya, tidak ada perubahan perintah. Tuhan gak ngomong apa-apa. Apalagi Abraham itu taat betul. Saya gak tahu firman ini datang ke Abraham itu lewat mimpi malam-malam atau kapan. Tapi yang jelas Alkitab menuliskan pagi-pagi Abraham sudah berangkat. Dia taat betul. Dia tidak fokus sama berkat yang sudah Tuhan beri, yaitu Ishak ini. Tapi dia fokus taat sama Tuhan. Gak tahu apakah dia sempat ngomong sama Sarah, istrinya. Tapi kalau sempat, kalau saya dan kita kebanyakan, kalau tanya istri kita pasti dia batalin. Apalagi itu adalah anak yang dikasih. Gak tahu apakah Abraham diskusi sama istrinya. Kalau kita kadang-kadang sok rohani, ayo doa puasa. Ayo, padahal kita ragu. Abraham, saya nggak tahu apakah Abraham doa puasa waktu itu. Nggak ada, tapi pagi-pagi Abraham segera berangkat. Dia taat betul sama perintah Tuhan. Dia tidak fokus kepada berkat, tapi dia fokus kepada Tuhan yang pemberi berkat. Tapi akhirnya, di ayat 12 saya akan bacakan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak Ibu,
Kalau sekarang orang Kristen banyak bilang, saya takut akan Tuhan. Atau mereka menyebut orang-orang lain, oh dia orang yang takut Tuhan. Itu belumlah pasti. Tapi ayat 12 Tuhan sendiri mengakui bahwa Abraham itu takut sama Tuhan. Jadi kita belajar kepada Abraham, takutlah Tuhan, percayalah kepada Tuhan, fokuslah kepada Tuhan, lebih dari fokus kita kepada berkat-berkat Tuhan. Biarlah Tuhan mengakui kita orang yang takut akan Dia. Bagi saya tidak penting orang bilang, oh Bapak itu takut Tuhan. Bagi saya itu gak terlalu penting. Bagi saya yang penting Tuhan yang mengakui bahwa saya takut akan Dia. Dan saya belajar untuk itu. Dan Bapak Ibu tahu setelah peristiwa ini, kemudian Tuhan terus memberkati Abraham. Terus memberkati Abraham. Bahkan janji kepada Abraham itu turun kepada anaknya Ishak, turun kepada Yakub, dan turun ke seluruh bangsa yang akhirnya percaya Yesus, turun kepada kita. Kita pun akhirnya berhak menerima warisan yang Tuhan percayakan, Tuhan janjikan kepada Abraham, dan akhirnya kita menikmatinya. Maka percayalah kepada Tuhan, takutlah kepada Tuhan, fokuslah kepada Tuhan, jangan fokus kepada berkat-berkat Tuhan. Karena percayalah Tuhan tidak akan pernah berhenti memberkati kita kalau kita tetap setia dan kalau kita tetap bisa menjadi hamba-hamba yang dipercaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman yang kami baca hari ini, firman yang kami dengar hari ini, yang kami yakin dan percaya dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus kami mampu melakukannya. Banyak berkat yang sudah kami terima, banyak berkat yang sudah Tuhan percayakan. Biarlah kami tidak fokus dengan berkat-berkat itu hari ini. Kami mengalihkan pikiran kami tetap mengalihkan fokus kami kepada Tuhan yang menjadi fokus utama dalam hidup kami. Takut akan Dia, supaya Tuhan mengakui kami semua takut akan Dia. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau setia, Kau terus memberikan perlindungan kepada kami. Kau tetap memberkati kami dengan kesehatan, Kau tetap memberkati kami dengan kekuatan. Kalau sampai hari ini kami sehat kuat, kami bisa beribadah di tempat kami masing-masing, kami bersyukur Tuhan. Itu semua karena janji-Mu setia. Kami berterima kasih Tuhan buat semua berkat yang sudah kami nikmati, bahkan yang akan Tuhan percayakan selanjutnya. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan mampukan kami lewat firman-Mu ini. Kami punya kekuatan untuk mengubah pola pikir kami, cara-cara kami, tindakan-tindakan kami, yang kami mungkin tidak sadar selama ini kami fokus kepada berkat-berkat Tuhan. Kami menikmati hidup kami. Kami menikmati harta benda yang Tuhan percayakan, kami fokus dengan itu. Ampuni kami Tuhan. Karena lewat firman hari ini kami belajar bahwa kami harus tetap fokus kepada Tuhan. Persoalan dan masalah yang terjadi hari-hari ini,
sebenarnya kami percaya adalah kesempatan buat kami untuk fokus kepada Tuhan. Karena hari ini berkat-berkat Tuhan berupa harta benda itu terasa tidaklah penting. Karena yang penting, yang sangat penting bagi kami adalah perlindungan-Mu dan kesehatan yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bersatu hati untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit. Kami berdoa dari tempat ini bersatu hati, Tuhanlah menjamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan mereka. Yang hari ini karena keadaan ada masalah besar, ada persoalan besar, ada tantangan besar, Tuhan, biar Engkau membuka jalan. Biarlah anak-anak-Mu yang mengalami persoalan hari ini fokus kepada Tuhan, sumber kekuatan, sumber perlindungan, dan sumber jalan keluar kami. Dan kami percaya Tuhan pasti ada pemulihan bagi kami semua, terutama bagi anak-anak-Mu yang hari-hari ini merasakan beban berat dalam hidupnya. Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati untuk para medis, dokter yang hari ini bersentuhan langsung, berinteraksi langsung dan merawat pasien-pasien yang terserang virus COVID. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka. Kaulah perlindungan yang sempurna bagi mereka. Kami berdoa agar mereka jadi berkat dan bisa merawat semua pasien itu hingga mereka sembuh. Kami berdoa juga buat pemerintahan yang mengatur bangsa ini, mengatur ekonomi, mengatur pemerintahan. Tuhan berikan kemampuan dan hikmat agar bangsa kami ini di dalam kepemimpinan mereka dan perlindungan Tuhan tetap terjaga kesatuannya. Kami juga bersatu hati berdoa Tuhan berikan hikmat kepada para ahli untuk bisa menemukan vaksin dan obat bagi virus ini, bagi penyakit ini. Sehingga lewat itu banyak kesembuhan yang terjadi. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Kaulah sumber berkat kami. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Lakukanlah itu dengan setia. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, bahkan seluruh aspek kehidupanmu. Biarlah firman Tuhan menjadi landasannya. Fokuslah tetap kepada Tuhan. Janganlah perhatianmu dialihkan kepada harta benda atau berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya menerima berkat-berkat ini, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.